kadang-kadang lupa ya, Iya. jangankan mereka yang masih kecil ya, kita aja kadang-kadang ya ada ego tertentu, ada karakter tertentu negatif lah yang muncul ya. Jadi ketemu lagi bersama saya Yulis di Learnology di segmen Dibahas Yuk. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang membahas tentang membentuk karakter positif pada anak usia dini. Bersama saya ada Miss Evi dari Little Thinkers Sampurna School. Bisa diceritakan sedikit tentang Little Thinkers-nya, Miss Evi? Oke, jadi Little Thinkers itu part dari Sampurna School. Kita bergerak di preschool dari umur 1 tahun sampai 5 tahun, jadi toddler, playgroup, pre-kindergarten, kindergarten 1, kindergarten 2. Sekarang kita ada di 2 lokasi, di Alam Sutera dan di Surabaya. Mudah-mudahan akan berkembang. Amin. Oke. Ya. Nah, ini Miss Evi. Sekarang kita mau bahas sesuatu nih ya. Kita ngebahas sesuatu yang lumayan penting ya. Tidak terlepas dari semua yang mereka pelajari di sekolah, tapi ada satu hal yang mereka harus tahu sejak dini, yaitu karakter. Ya, setuju. Sebagaimana pentingnya sih karakter ini, pembentukan karakter ini sejak dini, Miss Evi? Seperti kita tahu ya, Miss Yulis, golden age itu adalah dari umur 0 sampai sekitar 5 tahun ya. Itu disebutnya golden age karena pada saat itu perkembangan otak mereka, cara penyerapan mereka, pembentukan karakter di situ. Jadi seberapa pentingnya, inilah saatnya untuk membentuk karakter, karena karakter tidak terbentuk pada saat mereka 6 tahun tiba-tiba mempunyai karakter tertentu, atau kita bisa mengajarkan karakter tertentu. Karakter itu dibawa sejak mereka 0 tahun, sejak mereka lahir, tergantung pembiasaannya seperti apa, contoh yang dilihat seperti apa. Jadi sangat penting ya. Sangat penting. Ini yang utama ya. Betul. Misalnya karakter ini kan ada banyak sekali. Nah, karakter mana saja sih yang diutamakan nih, yang harus diajarkan sejak dini? Oke, kalau saya sih karena dari sekolah ya, dari Little Thinker sendiri, pasti kita ada ya pembelajaran pembentukan karakter itu salah satu fokus utama pembelajaran di Little Thinkers memang ya. Jadi kita itu ada 4 karakter utama yang kita ajarkan. Kebetulan nih kita ada maskot-maskotnya. Jadi karena kita itu percaya anak itu akan belajar dengan sangat efektif melalui bermain, melalui eksplorasi, melalui interaksi. Jadi ada 4 karakter. Yang pertama adalah curiosity, rasa ingin tahu. Itu adalah agar mereka mau belajar dan akan jadi long life learner. Gitu. Itu curiosity. Yang lambangnya yang mana nih? Lambangnya Darcy, the monkey. Curiosity. Curiosity ya. Lalu ini Ellie itu menggambarkan karakter compassionate. Compassionate itu mereka berempati, bisa bersimpati, penyayang, toleransi pada orang lain. Jadi tentang EQ ya, EQ anak. Lalu memang ini agak sebelah sana sebenarnya ada Matt itu he's a dog. Iya, kolaborasi, kerjasama. Karena di zaman sekarang sepintar apapun orang, kalau tidak bisa kerjasama, tidak bisa kerja di dunia nyata. Kita itu adalah makhluk sosial yang perlu bisa bekerja sama. Dan itu kita ajarkan dari kecil, bagaimana bekerja sama. Kalau ada konflik, problem solvingnya seperti apa. Tapi pun kalau ada konflik, compassionate harus tetap ada. Bagaimana kita bertoleransi dengan mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Lalu ada Sam, courageous, berani ambil resiko, confident. Karena itu semua
Jadi karakter-karakter ini sebenarnya membawahi karakter-karakter kecil di bawahnya ya. Jadi di bawah courageous itu ada confident-nya seperti apa. Karena kalau tidak confident, anak itu tidak mau mencoba. Oke. Tidak mau ambil resiko. Iya, betul. Itu yang utama juga ya. Iya. Penting juga. Jadi ada 4 ya Miss Evi ya? Ada 4. Jadinya curiosity, compassion, collaboration, and courage. Jadi 4 karakter ini adalah 4 karakter utama di Little Thinkers di Little Thinkers ya. Mungkin di Little Thinkers ini lebih digali ya, tapi pada umumnya memang ini 4 karakter yang modal untuk anak-anak bisa belajar, bisa bermain dengan temannya, dan modal untuk nanti mereka di masa depan karena teamwork, berani ambil resiko itu akan dibawa sampai mereka dewasa. Betul. Miss Evi, nah dengan deretan karakter tadi nih, strategi jitu apa sih yang bisa kita lakukan, kita aplikasikan untuk mengajarkan karakter-karakter ini pada anak? Strategi jitu, tidak ada yang lebih jitu daripada modeling. Dicatat itu ya, iya, modeling ya. Modeling. Jadi kita sebagai yang orang dewasa, sebagai pendamping, sebagai pengajar, kita yang mencontohkan karakter tersebut dalam setiap tingkah laku kita ya. Tidak bisa kita expect seorang anak untuk memiliki karakter tertentu kalau mereka tidak melihat contohnya, kalau mereka tidak melihat itu dalam diri kita. Betul. Jadi begitu. Jadi tidak ada strategi lain selain memberikan contoh. Role model dalam tindakan kita sehari-hari. Dan mungkin konsistensi ya. Jadi harus konsisten ya. Jadi ya selalu seperti itu. Setiap harinya seperti itu. Jadi yang mereka lihat akan mereka tiru. They see, they do. Miss Evi, apa yang harus kita lakukan nih, orang dewasa lakukan, baik itu guru, orang tua, pendamping, supaya karakter positif ini terus tumbuh pada diri si anak? Ya pertama kan yang tadi kita sudah bahas, pertama kita harus memberikan contoh, dan kita harus konsistensi dalam memberikan contoh dalam setiap tindakan kita. Tetapi namanya anak masih belajar, saat belajar nanti bisa, nanti tidak, tidak boleh bosen, diulang lagi, diingatkan lagi, karena kan sebenarnya karakter ini kita melatih mereka untuk memiliki karakter ini. Tandanya kadang-kadang lupa. Ya jangankan mereka yang masih kecil ya. Kita aja kadang-kadang ya ada ego tertentu, ada karakter tertentu negatif lah yang muncul ya. Jadi jangan bosen, diingatkan lagi. Terus diingatkan ya jangan bosan lah, intinya terus. Kalau misalnya mereka pada suatu saat karakter negatifnya nih keluar, cara penanganannya bagaimana ya? Supaya itu tidak muncul lagi. Apakah diberi punishment kah atau bagaimana? Sebenarnya kita tidak sebutnya punishment ya, tapi lebih konsekuensinya apa sih sebenarnya? Karena anak itu walaupun mereka masih 1 tahun, 2 tahun, mereka itu mempunyai pengertian walaupun terbatas, dan kita itu bisa memberikan pengertian sesuai dengan limitasi mereka ya, sesuai dengan bahasa yang mereka miliki, kosakata yang mereka miliki, tapi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tidak perlu punishment, kadang-kadang diingatkan saja, tapi harus konsisten. Kalau salah diingatkan lagi, diberi model lagi, diberi contoh yang benar. Jadi intinya kita harus, yang dewasa ini harus sabar ya. Harus sabar. Karena ini bukan semudah membalikkan telapak tangan. Betul, namanya juga membangun. Sesuatu yang membangun itu tidak sehari jadi. Betul ya, ini long time, maksudnya pelajaran karakter ini kan memang seumur hidup ya. Betul, dan misalnya kita mengajarkan 4 karakter, belum tentu 4-4-nya jadi pada saat yang sama. Ada anak yang curiosity-nya lebih besar, ada anak yang compassion-nya lebih besar, ada anak yang memang senang bekerja sama, seperti itu ya. Ada anak yang memang sudah confident dari sananya. Jadi kita lihat strength dan weakness-nya juga dalam karakter.
Selanjutnya nih Miss Evi, aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh pendamping atau orang tua untuk membangun karakter positif ini sejak dini? Oke, kalau disebut aktivitas tergantung karakter yang dituju ya. Oh, Misalnya, kalau kita mau anak kita confident, aktivitas apa? Ya mereka harus berani mencoba kegiatan tanpa kita judge. Itu intinya. Ini mungkin masih ingat learnology nih tentang pembicaraan tentang kreativitas ya, jangan dijudge. Ternyata di karakter juga penting ya. Kalau mereka sedang mencoba terus dibilang jangan, akhirnya tidak confident, biarkan. Toh kita awasi. Betul. Encourage. Ya, untuk curiosity, tandanya kan kita harus menggali keingintahuan mereka. Dan anak itu memang penuh rasa ingin tahu. Betul. Anak 1 tahun, 2 tahun seneng banget buka-buka laci. Itu kan keingintahuan. Apakah kita biarkan? Ya tergantung ya, kalau bahaya ya jangan. Tapi kita juga bisa gali keingintahuan mereka. Misalnya kita sedang melakukan aktivitas masak. Ayo masak sama ibu. Seperti itu. Jadi tergantung karakter apa. Misalnya untuk compassion, kasihan atau berempati. Kita misalnya ada kalau kita punya binatang peliharaan kan bisa disayang-sayang dong, doginya dirawat. Kalau misalnya ada di rumah, misalnya ada neneknya atau ada kakeknya, kan bisa ya dengan respect, compassion, seperti itu. Jadi tergantung karakter apa yang mau kita bangun, kegiatannya disesuaikan. Betul. Dan yang paling efektif biasanya untuk anak-anak storytelling ya. Storytelling dari buku cerita. Banyak sekali buku cerita yang tentang karakter-karakter. Jadi mereka bisa masuk ke dalam cerita, lalu belajar dari moral cerita, dan biasanya anak itu penuh imajinasi ya. Jadi mereka bisa masuk ke dalam karakter cerita itu. Jadi ayo kita tiru misalnya. Ya lebih mudah masuknya karena kan itu lewat imajinasi mereka juga. Kemudian nih Miss Evi nih, kan kita sering dengar nih ya orang tua bilang seperti ini, atau mungkin sahabat learnology bilang ini, anak saya kalau di rumah seperti ini kok, anaknya manis, nurut gitu. Itu kan sesuatu yang positif ya. Tapi setelah dia masuk sekolah nih, kok dia begini. Nah ini kan si anak ini mungkin terpengaruh dengan suasana di mana dia berada saat itu. Nah, bagaimana nih cara menyikapinya nih supaya si karakter positif ini tetap ada dan tetap kuat gitu loh? Dalam pembentukan karakter memang ada faktor luar yang bermain ya. Dalam hal ini teman-teman atau lingkungan. Tetapi kembali lagi, kita itu membangun karakter. Jadi konsistensi kita tetap sabar, tetap diingatkan kembali karena kita tidak bisa melindungi anak kita dari pengaruh luar. Kita tidak bisa put them in a bubble. Pengaruh negatif pasti selalu ada. Tapi sekuat apa karakter yang kita tanamkan, itu yang penting. Sekuat apa fondasi karakternya dari rumah, itu yang paling penting. Jadi diingatkan kembali, bukannya kita langsung menarik anak kita dari pergaulan, menarik anak kita dari environment, karena ya harus dites juga ya karakternya lewat interaksi dengan temannya. Jadi kalau overprotective itu malah tidak bijak ya? Karena jadi karakternya tidak teruji, tidak tahan uji. Jadi kita harus melihat sejauh apa, sekuat apa karakter yang setelah kita ajarkan itu dengan membiarkan mereka, maksudnya melihat mereka bagaimana berinteraksi, bagaimana mereka menyikapi si pengaruh negatif itu. Betul. Kalau sampai anak terpengaruh dengan pengaruh negatif, sebenarnya mereka akan spend time more with the parents ya di rumah. Ya kita ajar lagi, ulang lagi, diingatkan lagi. Ingat konsistensi, sabar, terus diingatkan. Jangan bosan ya. Mereka keluar lagi, kena pengaruh lingkungan lagi, ajar lagi, ingatkan, dicas lagi, diperkuat. Fondasinya diperkuat. Saat fondasinya kuat,
kuat saat mereka keluar sudah tahan uji. Terakhir nih Miss Evi, bagaimana sih cara kita menyeimbangkan nih? Karakter kan memang penting, Betul. tapi juga knowledge, pengetahuan juga penting ya kan? Nah bagaimana nih cara menyeimbangkan agar si karakter ini tetap bertumbuh, pengetahuan juga nggak mandek begitu? Oke, kalau kita berbicara tentang keseimbangan, tandanya kan ini seorang anak secara utuh, a holistic, a whole child. Yeah. Dan dalam diri seorang anak ada area-area pengembangannya. Jadi karakter ini memang masuknya ke area social emotional dan pengetahuan memang ke arah kognitif. Tapi mereka itu akan berkembang secara sama-sama. Karena pada saat anak ini melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau akademis nih, ke arah akademis, social emotional mereka kan tidak turn off, tidak mati, tidak berhenti. Ada juga stimulus yang akan merangsang karakter mereka. Jadi pada saat mereka mendengarkan gurunya menerangkan, they need to have self control kan, to listen. They need to have respect, to listen. Jadi maksudnya pengembangan akademis, pengembangan pengetahuan tidak menghentikan atau mematikan pengembangan sosial emosional karena akan berjalan sejajar secara holistik. Oke, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kalau karakternya kita pupuk dengan secara otomatis pun pengetahuan akademisnya pun akan tumbuh. Iya, karena misalnya untuk membaca, untuk menulis, mereka juga butuh confidence. Betul. Ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan ya, karena ini satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan dari seorang anak. Ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah perkembangan karakter itu penting sekali sejak dini karena pendidikan karakter ini bukan hal yang instan ya. Betul. Ini suatu pendidikan, membangun ya, dari pondasi. Kuncinya membangun ya. Kata kuncinya membangun dari pondasi dari awal sampai nanti mereka dewasa, dan ini harus terus dipupuk, diberi role model ya. Kita jadi sebagai orang dewasa, sebagai pendamping kita harus role model secara konsisten dan dengan kesabaran diulang lagi. Jangan bosan. Betul. Nah, itu dan kuncinya. Tidak overprotective. Dia tahan uji. Jadi intinya adalah si anak ini terus diberi role model. Ketika mereka melakukan kesalahan, diberitahu lagi. Jangan bosan-bosan memberitahu, meng-guide mereka ya. Jangan di judgment. Ya, tadi misalnya juga bilang jangan di judgment, tapi terus dilatih dengan cara biarkanlah mereka bergaul di luar sana supaya kita akan melihat karakter positifnya ini diuji. Gitu. Nah, kalau karakternya ini mereka bisa bertahan dengan karakternya, berarti si karakter positif ini sudah tumbuh. Ya, sudah kuat. Fondasinya kuat. Fondasinya kuat. Nah, ini sangat penting nanti untuk mereka bergaul nanti di saat mereka dewasa nanti. Iya. Oke, terima kasih sekali Miss Evi atas pembahasannya tentang karakter positif pada anak usia dini. Nah, demikianlah segmen Dibahas Yuk kali ini. Kita membicarakan soal hal yang sangat penting, yaitu karakter positif. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan di-share. Dan kalau ada komen, ada pertanyaan, silakan ditulis di komen kami di Learnology. Oke? Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa.